sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi bismillahir mursalin wa li kulli minhum sahabati ajma'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumil din al awliya wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa laimatin mujtahidin wa lamil amilin wa jami' sadatina li ahli alawi min syarqil ardi wa maghribiha khususan rasulullah muhajirin wa rasulullah al-a'dham wa al-faqih Muhammad bin Abdul Alawi bi syarqil wa sallallahu wa sallam al-afdal wa nabi al syukran wa Abdullah bin Bakar bin Abdullah Sayyidina Imam sallallahu alaihi wasallam Gadir Rasulullah Muhammad Muhammad al-Ghazali Syekh Rufai Syekh al-Badri Syekh Hasan Zazi al-Arabi Sayyidina Sultan Rabbani insyaallah syaraf dan basah bi Umar bin Ibrahim al-Abdas Rahman al-Qadri Syekh Bismillah al-Bilad al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad al-Umar bin Abdul Haddad al-Hamzah al-Hamzah al-Salma al-Qudum Habib Sayyid bin Abi Abdul Hasan al-Salban al-Hamdulillah Hayya al-Abdas Nabi Muhammad bin Idris al-Hamsi bin Muhammad al-Muhdar Allah segala Muhammad bin Muhammad al-Haddad ya bin Ibrahim al-Hamzah al-Hamid al-Walid al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Ghadir ويؤلي درجات الجنة وانفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم ورحماتهم من دار الدين والدنيا والآخرة بسم الله والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا من شيخنا وعلمنا وأصحابنا وأحبابنا وتلامذتنا وتلميذاتنا في الدين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح seperti masing-masing. وإخوانهم وصولهم وفرائهم أن الله جل شأنه المغفرة ويجعل الجنة سهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جل لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآن بك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنزرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول بشرى لصدري تيسير لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك
غاياتي بهم وبالأولياء تلهي بهم وذرياتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر بذي شر من إنس وجنات بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة اغفرني لدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جل لنا بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, pada hari Selasa di malam Rabu kita bertemu kembali dalam kajian fikih. Tepatnya pada hari ini tanggal 7 Jumadil Awal 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 21 November 2023. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Majuannya lagi biar rapat. Nah, baris kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair irtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa darati ya Rasulullah, salamun
يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم ya, kita lanjutkan kita fikih kita. Ya, semoga semakin banyak yang semangat belajar ilmu fikih. Ya, mudah-mudahan bukan di sini aja, tapi di tempat-tempat lain agar lebih ramai lagi menggali ilmu fikih. Ya, karena ilmu fikih ini dalam aspek hukum-hukum kita di dalam berkehidupan, baik hablum minallah maupun hablum minannas, terutama di dalam masalah sholat. Kalau pribadi kita masing-masing bisa benar dalam sholat kita, baik yang wajibnya apalagi tambah yang sunnah-sunnah. Yang sunnah ini adalah asalnya dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang wajib pun sama. Insya Allah ya, kalau mayoritasnya sholatnya benar, maka insya Allah negara ini benar. Kalau selama itu anu udah berteriak tahu-tahu yang lama amanah 10-15 tahun yang lalu, ya udah tahu dah tuh, ya nggak bakal benar siapapun yang memimpin ataupun apapun juga. Ya kenapa? Karena patokannya inna sholata tanha anil fahsyai, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini korupsi perbuatan apa? Keji, perbuatan munkar, perbuatan nggak baik tuh insya Allah tertolak dengan sebab sholat. Sholat yang nolak, Allah udah kuasakan gitu. Ya ibaratnya kalau bahasanya ya sholat, kalau sholatnya benar, jaga orang tersebut dari perbuatan keji dan munkar. Artinya nggak berbuat hal yang maksiat yang merugikan dirinya atau merugikan orang lain. Kalau mayoritasnya rakyat kita begitu, insya Allah ya aman, damai, tentram, sejahtera, makmur dan sebagainya. Insya Allah. Jadi semaraknya Islam tuh begitu dengan ilmu fikih. Ya bukan cuma dengan baca-bacaan doang. Ya, setan nggak takut sama bacaan. Takut sama yang ibadahnya benar. Karena kalau nggak benar, gagal, sholatnya gagal, maka sholat ini pintu utama yang Nabi katakan. Apabila sholatnya benar, maka amal yang lain insya Allah akan ikut benar. Tapi kalau amalan sholatnya udah nggak benar, maka nanti hisab-hisab yang lain begitu berat. Baik, kita lanjutkan lagi. Akhir dari pembahasan kita yaitu ini masalah di dalam sunnah-sunnah yang wajibnya kita sudah tahu. Ya, wajibnya tasyahud itu yaitu pertama tawarruk, yaitu duduknya kita, kemudian setelah itu membaca sekurang-kurangnya at-tahiyatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Nah, kemudian kalau sunnahnya yaitu tadi, yaitu membaca dari awal at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah yang sudah dibahas di awal. Nah, kemudian ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah, kita gerakan ya bila tahrikilah tanpa digoyang-goyang. Adapun yang nggak sepaham maksudnya yang kalian lihat, ya nggak usah berdebat ya, mungkin dia punya pahaman dari gurunya. Tapi kalau ngarang-ngarang jangan, apa iseng aja misalnya ya, itu kita punya landasan, kita belajar sama guru kita belajar dari gurunya, dasarnya ada kitab-kitab terus sampai kepada mazhab kita Imam Syafi'i. Jadi illallah. Nah, ketika illallah, mata kita menuju kepada ujung jari kita. Ya, pertamanya kita ngadep tempat sujud dari awal sholat, tepat sujud. Kecuali ketika illallah, maka kita lihat sambil kelar salam. Kemudian kita salam. Salam kita yaitu assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu minggu yang kemarin ya. Makanya Anda taruh di YouTube, kalau misalnya kurang jelas atau kok singkat silip, ya lihat lagi yang sebelumnya. Ya, jangan kalau sinetron episode yang kemarin kan cuplikannya ada. Ya kan gitu. Baik. Kemudian datangkanlah doa. Ya, sempurnain sholawatnya, yang sempurna itu pakai ada wa ala alihi wa azwaji wa zuriyati. Nah, kemudian baca doa-doa di sini. Ini penting nanti doa-doanya. Ya, ini salah satu agar tips kita bisa khusyuk, nanti ada di akhir Imam Ghazali. Yaitu bacanya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Sungguhnya aku berlindung kepadamu dari adab jahannam, wa min adzabil qabr, dari adab
kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah hidup dan mati. Ada orang fitnah hidup, ada orang fitnah mati. Udah mati masih dapat fitnah. Ya, mudah-mudahan kita nggak ada kena fitnah hidup dan mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari kejahatan fitnah masihid dajjal. Ya, al-masih. Kenapa? Dia bisa ya dengan cepatnya jalannya menghapuskan, dari kata menghapus ya, ke Isa al-Masih. Ya, nanti kan berhadapannya dengan Dajjal. Ya, karena yang bunuh nanti Isa al-Masih dari Bani Israel, dari Israel, ya, Bani Israel. Jadi nggak semuanya Bani Israel itu jahat. Ada yang beriman, ada yang jahat. Yang jahat itu yang Zionis yang dikatakan. Karena Bani Israel dipuji, ada Al-Qur'annya. Ada nggak surahnya? Bani Israel. Yang mana di awalnya apa? Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila, itu kan surah Bani Israel kan? Bener kan? Ya, ntar lihat lagi lah, atau surah Isra ya, atau dikatakan surah Bani Israel ya. Nah, jadi ada yang penjahatnya tuh ya, penjahatnya Zionis. Kalau penerangan orang-orang alim ya, mereka ngaku-ngaku Bani Israel. Kalau dia Bani Israel dimuliakan sama Allah Ta'ala. Ngaku-ngaku, biasa kan yang ngaku-ngaku yang bahaya ya. Nah, baik ya, kita lanjutkan lagi. Kemudian baca nih, tambahin ya di dalam kitab yang lain. Nah, ini memang Anda sering baca karena Anda baca di kitab lain ya, juga dapat dari guru. Ya mughalibal qulub sabit qalbi ala dini. Boleh kalian baca juga lagi doa harian, boleh. Ya mughalibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Biar ditetepin hati kita. Ini yang namanya hati, kita tahu dalam 1 detik atau 1 menit ke 1 detik ya 360 kali bolak-balik. Makanya sedetik itu dia bisa jadi musuh kita, sedetik itu juga bisa jadi teman kita, sedetik itu dia bisa mencintai kita, sedetik itu ya. Makanya setan yang tukang bolak-balikin kita punya hati, dibikin was-was, dibikin muzab-zab, dibikin dan sebagainya. Makanya permintaan kita hanya kepada Allah yang membolak-balikan hati. Agar apa? Ditetapkan hati kita dalam agama Allah. Nah, setelah itu ya kita salam. Nah, salam sudah dijelaskan, disunahkan salam dimulai ya wajahnya mustaqbilal kiblah. Jangan langsung dulu begini assalamualaikum, tapi mulainya ketika menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullah. Adapun taslim hasaniyah itu hukumnya sunnah. Nah, jadi ketika assalamualaikum warahmatullah, kita teruskan lagi assalamualaikum warahmatullah. Nanti di dalam masalah membatalkan sholat ya, ketika misalnya kita kentut udah di akhir assalamualaikum warahmatullah, kita kentut, jangan diterusin, jadi batal ya. Jadi batal, udah berhenti di situ. Wah, gua nggak salam kedua kan sunnah. Nanti banyak permasalahan nih, ente lagi sujud kena batu gitu, naik lagi ente sujud 2 kali sujud itu. Nanti ada makruh-makruh dalam sholat ya, geser misalnya gituan, ini taruh sorban begitu, nggak lulus pas sembahyang pakai digeser. Ada semuanya nanti di makruh sholat ya. Ada di sini banyak makruh sholat, sembayangin ngaduk ke atas gitu, sholat gitu. Sholat aja masih galau. Ngadep sujud ke bawah ya gitu. Ntar nanti anggap Allah di atas lagi ya, Allah nggak bertempat. Itu istilahnya arah kiblat, kita berdoa ke atas. Masa kita doa begini bismillahirrahmanirrahim, kan nggak mungkin nanti nyamping begini. Sama ketika sholat, arah kiblat kita Ka'bah, bukan berarti Allah ada di Ka'bah, jangan salah. Nanti isi, makanya itu ilmu 3 berkaitan, ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf ya. Anda belajar ilmu tauhid ada di Lubang Buaya. Kalau nggak bisa dengerin rekamannya. Makanya ya, yang udah ikut di sini masuk di di WA. Ada orang suka DM, Bib, ada grupnya nggak? Anda bilang ada grup, cuma Anda nggak tahu menahu gitu. Sengaja, kenapa? Karena kalau bukan jamaah Anda nggak bakal masukin, dan bukan Anda yang masukin ya. Walaupun dia aktif cuma sebulan sekali masih masukin, tapi cuma ada di media sosial kemudian minta masukin grup, Anda nggak mau. Takutnya ntar penyusup, takutnya nggak sepaham ya, dan sebagainya. Akhirnya cuma jadi fitnah. Tapi kalau di ngaji kan terkenal gitu. Sebab beda kenal di media sama kenal langsung. Kadang-kadang orang baik karena dilihat ceramahnya keras
dianggapnya buruk akhlaknya dan sebagainya. Padahal keburukan akhlak bukan dari situ. Gaulin mereka, tajrid takrib, ya kita baru tahu. Kadang kita lihat orang dengan alagaknya kelihatan sombong dengan pakaiannya sombong, pas kita gaulin, masya Allah orangnya. Tapi yang kita lihat kelihatan, wah masya Allah ini lembut banget pakaian sederhana, pas kita gaulin, ya madi kipe, tadi bilang madi kipe. Orang Betawi kan bilang gitu, ketipu, nggak bisa. Kenalin, gaulin, baru kita kenal orang tersebut. Ya, bukan lihat penampilan dari luar, nggak bisa. Ya, kenalin itu. Baru kita orang yang makhluk berdosa. Nabi Muhammad SAW ya luar biasa difitnahnya dengan segala macam penyihir, penenung dan sebagainya. Sampai dicegah sama orang-orang kafir Quraisy jangan sampai bergaul dengan Nabi Muhammad. Ketika bergaul dengan Nabi Muhammad langsung mereka masuk Islam. Kadang lihat wajahnya aja kata mereka, ya tidak ada wajah dusta. Lihat mukanya, nggak kelihatan wajah dusta. Kalau kita kan kelihatan, ame bini juga kelihatan bohong deh. Kelihatan hidungnya begar-begar. Mau kayak kita bohong, bini ketahuan. Bener nggak? Coba tanya bini kita. Ya gitu. Nabi nggak pernah kan dirawi apa yang kata biwajihin kadzab, ya yang dikatakan Nabi itu wajahnya nggak pernah kelihatan dusta, karena orang dusta kelihatan mukanya. Ya, itu bisa lihat ya. Itu sering lihat orang-orang soleh, masya Allah. Jadi orang-orang yang nggak soleh yang berdosa itu kelihatan. Baik, kemudian dia. Kemudian salam ya, jangan di dada kita bergerak, cukup ini aja. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Kalau dia begini maka bergeser dia punya kiblat, yang nggak menghadap kiblat batal dia punya sholat. Ya, dan kemudian salamnya juga sekedar bacaan subhanallah antara salam satu dan salam kedua, yaitu tumak ninah, ya sekedar bacaan, jangan ditambahin subhanallah, jangan, sekedar selamanya bacaan subhanallah, berarti subhanallah, misalnya gitu. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jangan cepat banget, jangan. Jadi enggak tumak ninah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kan pasti enggak lurus langsung. Nah, kalau sekedar subhanallah kan assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan juga kelamaan termakmun ngeduluin kadang-kadang. Assalamualaikum warahmatullah. Ada nggak? Ada juga. Makanya jangan ngikutin muasiknya kita, jangan ikutin pakai ilmu gitu. Ya, jangan ikutin kita. Kalau kita setan bisa masuk di situ. Kayak kita orang khusyuk, coba nih kita mau khusyuk, akhirnya lupa rakaatnya berapa. Itu bukan inti aneh begitu. 2/3, aduh hancur. Ngomel sendiri, aduh hancur, nggak sadar udah salah lagi. Aduh, gila setan jago banget. Ya, makanya akalin dengan ilmu, setan kalah dia. Karena kita tahu ilmu, belajar. Nah, kemudian sudah ya. Kemudian sekarang yang ke-20. Nah, kemudian tambah lagi tuh, ini ngingetin aja. Disunahkan juga kita niat ya, yaitu niat keluar dari sholat di salam yang kedua. Jangan salam pertama. Kalau keluar sholat itu masih sholat, batal. Ya, nanti ada yang membatalkan. Misalnya nanti lagi sholat, aku akan hentikan sholat atau batalkan sholat apabila temen dah datang atau geluduk atau apa deh. Ini lagi sholat nih, kayaknya mau gempa bumi. Di sholat, ntar kalau misalnya gempa bumi, batal langsung tuh. Ya, apapun alasannya. Ketika dia lagi sedang sholat, dia ada kemudian diniatkan apabila apa gitu. Ya, ini rumah bergerak atau bini datang atau teman datang, Anda batalin sholat seketika itu juga batal. Nanti permasalahan dalam yang membatalkan sholat. Kita belum masuk lagi yang makruh sholat. Makruh di dalam sholat. Batal enggak, cuma nilainya kurang. Makruh. Ya, jadi kita lagi ibadah tapi Allah benci. Diterima, cuma kan nilainya kurang. Kalau pakai sunnah berarti bagus. Ya, kayak mobil aja gitu, mobil kita beli kan sama semuanya, tapi harga bisa beda. Kenapa? Karena ada facelift-nya, dia pakai body kit-nya, dia pakai apa namanya? Kalau ngerti mobil dengan segala macam aksesorisnya. Ini sunnah begitu.
Ya, walaupun nggak jadi batalin sholat, tapi kan jadi pahala. Berarti kan tambah banyak. Nah, kalau makruh tuh ibaratnya lecet-lecet. Sennya pecah, itu makruh namanya. Ya, nggak batal tapi ngotorin ibaratnya. Karena makruh itu ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan nggak dosa. Tapi Allah tidak suka. Makanya ditinggalkan dapat pahala. Nah, itu udah banyak makruh di luar ibadah. Jangan sampai di dalam ibadah, baik itu sholat, puasa, haji, kita membuat hal yang makruh, ya. Karena udah cukup deh makruh itu udah banyak di luar sholat. Baik, sekarang tusannu jalsatul istirahah. Disunahkan duduk istirahat. Duduk istirahat. Ya, istirahat ini kan dari kata roha. Jadi istirahat. Tapi bukan istirahatnya lama sambil ngopi, bukan. Jalsatul istirahat. Di mana? Wa kullu raqatin yagumu ba'daha. Fi kulli raqatin, pada tiap-tiap rakaat yang dia bangun setelahnya. Tuh, jadi ketika kita sholat habis sujud kan kita bangun tuh. Nah, disunahkan kita duduk istirahat, kecuali di rakaat kedua sama keempat, karena keempat nggak ada naik lagi. Di kedua kita tahiyat awal, berarti itu nggak masuk. Yang masuk ketika kita habis sujud mau naik ke atas, rakaat pertama. Ya, kalau di subuh ada rakaat pertama, kalau di rakaat sholat maghrib rakaat 1 dan 3, di rakaat yang 4 rakaat 1 dan 3 itu duduk istirahat. Waktunya tuh, ketika indal qiyam min rakaatil ula wasalisah, yaitu ketika bangun dari rakaat pertama dan rakaat ketiga. Nah, itu waktunya duduk istirahat. Kalau langsung ya nggak apa-apa, tapi disunahkan kita duduk istirahat. Wa yusannu tahfifuha, disunahkan meringankan, ringan sebentar doang, ya, sekedar bacaan subhanallah begitu doang tuh, inti lagi di sujud, ya, ibaratnya Allah itu kan begitu doang tuh sebentar, akbar sampai jangan Allah akbar lama banget gitu, dibengong atau apa, nah, nggak boleh. Bisa aja, ini kan contoh kalau terjadi, ya tuh. Fala yutawiluha, jangan dipanjangin, ziyadatan ala jalsatil julus minas sajatain, melebihi, ini panjangnya dari mana ukurannya, melebihi dari duduk di antara dua sujud. Kita duduk di antara dua sujud baca apa? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Kira-kira berapa detik tuh? Ya, itu kan biasa sholat, pasti tahu panjangnya. Ya, walaupun nggak pakai ukuran, kalau udah biasa tahu kan, ya biasa deh, kayak apaan, kayak orang kayak malu begini, tahu aja tuh. Nah, tukang rujak pada golak ukurannya, tahu sendiri kan. Nah, begitu juga kita yang biasa ini. Nah, jadi kalau kita duduknya melebihi dari duduknya di antara dua sujud, duduk dua sujud yang kita baca Rabbi Firli, apa yang terjadi? Ya, gitu. Fala yutalizidatan jalsati julus baina sajdan wa yusannu maddu takbir min ibtiga'i rafi minas sujudi ilal qiyam. Nah, kalau itu terjadi, ya bisa membatalkan sholat. Makanya jangan melebihi dari apa? Fa in atolaha ziyadatan ala qadri julus, apabila dimemanjangkannya melebihi dari sekedar duduk di antara dua sujud, julus baina sajdain, batolat sholatuhu, maka batal sholatnya. Inda Ibni Hajar, ya, menurut Ibnu Hajar. Ya, kalau guru Anda masih tahu pendapat Ibnu Hajar itu dipakai ulama-ulama Indonesia dan ulama-ulama Hadramut. Ya, ada juga memakai Imam Romli. Nanti kalau ada dua pendapat yang berbeda, ya udah jangan main salah-salahan. Kita ikutin aja pendapat yang biasa dari guru-guru kita, Ibnu Hajar. Makanya di kitab ini selalu yang direkomendasi pendapat Ibnu Hajar. Jadi kalau Ibnu Hajar pendapatnya batal sholatnya kalau melebihi duduk istirahat itu melebihi duduk di antara dua sujud, ya, itu penting tuh. Nah, kemudian ada kan sujud tilawah, ya, seperti apa? Ketika kita baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di akhir kan wasjud waqtarib, itu sunnah kita sujud, ya, sunnah sujud. Kalau nggak sujud nggak jadi masalah, tapi kita disunahkan. Ketika kalian baca Quran tuh ada bacaan itu sajadah. Kalau inti lagi baca Quran disunahkan juga, nggak apa-apa, sujud. Lagi baca, depanin dulu Quran lekar kita sujud.
Nah, tapi kalau lagi sembahyang itu sujud tilawah kita. Sujud saja ada wajihal sama udah panjang dulu, nanti kita akan tulis nanti pas di sujud tilawah. Nah, ketika itu kita nggak duduk, kan itu sujud tuh, kita mau bangun. Nah, itu yang tidak dilakukan sujud duduk istirahat. Paham tuh ya? Jangan mentang-mentang habis sujud kita duduk istirahat. Nah, ini kan sujudnya bukan sujud sholat yang seperti biasanya, tapi sujud tilawah. Fala tusannu ba'dal qiyam min sajdatit tilawah, tidak disunahkan. Jadi makruh nanti. Ya, mukhalafatus sunnah makruh. Kalau tidak disunahkan jangan dikerjain. Kalau dikerjakan nggak batal, tapi makruh. Tidak disunahkan setelah bangun dari sujud tilawah. Jadi kalau sujud tilawah tuh kalau kita lagi tarawih kan ada tuh ya, rakaat keberapa tuh? Rakaat ketiga ada tuh ya. Satu rakaat, bukan rakaat tiga, maksudnya gelombang yang ketiga. Udah rakaat kelima, masa. Ya, satu salam, dua salam, yang ketiga tuh sujud waktu tarif, imam ruku kita sujud, pas sudah itu nggak pakai duduk istirahat lagi, langsung kita bangun. Gitu. Paham kan? Ya, insyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Kemudian yusannu tasyahudul awal, disunahkan tasyahud awal. Oh, ya. Di sini disebut disunahkan tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir hukumnya wajib. Lain tuh ya, hukumnya wajib. Kata tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Jadi kalau kalian lagi sholat lupa tasyahud awal, udah diri, nggak usah kembali lagi, batal sholatnya. Ya, kenapa? Karena hukumnya sunnah. Nanti hal ini baru kita sujud sahwi. Sujud sahwi ya di mana? Setelah salam, setelah inti baca ini semua udah selesai, mau salam jangan salam dulu, sujud. Subhanallazi la yasu wala yanam. Duduk sebentar. Ya, nggak usah baca apa-apaan, duduk sebentar, sujud lagi. Subhanallazi la yasu wala yanam. Kemudian baru kita tawarruk, kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, duduknya posisi tadi tuh yang tadi nggak usah tawarruk karena kita mau duduk mau sujud sahwi. Jadi kita jangan begini duduknya, tapi duduknya seperti iftiros begini, sujud di antara dua sujud begini aja. Kalau orang lihat 4 rakaat dia kok sujudnya begitu ya, berarti ada aba-aba dia mau sujud sahwi. Jadi jangan langsung begitu dulu. Ya nggak jadi masalah sih. Kita kan berat inti kalau udah begini. Iya gak? Apalagi yang gemuk. Udah begini masalahnya. Berat. Iya, makanya Islam tuh Masya Allah. Ntar inti tahu deh. Ya, memudahkan segalanya. Masya Allah. Ya, memudahkan segalanya. Fikih itu inti jadi gampang. Gak keras tuh. Agama gak keras. Soal ibadah. Gak keras. Ya, cuma bukan gampangin, mau sholat di rumah gampang-gampangin, taran akhirnya macem-macem ya, enggak ada kan digabung-gabung di jamak, padahal dimudahkan ketika kita keluar safar. Contohnya seperti nanti nih ada nih makruha, ketika sholat datang hidangan makanan, nah, ntar nahan kencing, nih, ntar ada, sholat nih nahan kencing atau nahan boker. Ya, atau nahan kentut. Ini ada hadas 3 nih. Kentut hadas gak? Hadas kecil, kencing ya. Inti tahan. Tanggung ya, paham gak? Ya, anak berisik tuh ya. Ya, bilangin. Aneh perlu keheningan kalau ini. Kalau baca-bacaan nggak apa-apa, udah berisik, mau teriak-teriak gitu. Nah, kemudian apa tadi itu? Ya, dia nahan nih. Inti kadang-kadang gini. Tanggung gitu, tanggung. Inti wudhu, inti ini nahan gitu, kita masih banyak air, wudhu lagi udah, jangan pakai nanggung-nanggung, kentut aja atau kencing aja. Kalau mau buang air dulu, nggak apa-apa, nggak dilarang ya. Tapi takut ketinggalan sholat jamaah, wudhu dulu, kencing dulu, lihat tuh, ya lebih penting. Ntar ada ini permasalahannya. Kalau yang dibolehkan kalau waktu udah mepet, tinggal 5 menit lagi, paham nggak? Waktu habis, tapi inti mau kencing, sholat dulu, kencing dulu, sholat dulu. Kalau inti kencing, waktunya habis. Tapi permasalahannya kalau inti nahan kencing, inti punya penyakit, paham nggak? Kalau inti nahan, inti bakal sakit gitu, karena nggak boleh nahan kencing, misal gitu ya. Nah itu nanti kembali kepada manusianya. Maka kerjain itu dulu
apa? Kencingnya dulu, walaupun sholatnya di luar waktu, sampai begitu tuh. Ya, karena nanti kaidah fikih itu ya mengutamakan juga kesehatan kita punya jasmani dan rohani. Ibadah tetap nggak ditinggal, dalam keadaan perang tetap sholat, dalam keadaan sakit nanti dimudahkan, seperti boleh duduk, boleh tidur, pakai wudhu nggak pakai air, pakai tayamum juga gampang, bukan diusap-usap muka kita sampai mandi debu, bukan, caranya ada semua. Ya luar biasa ya. Jadi fikih itu belajar dia, semakin dia tahu kemudahan di dalam agama Allah Ta'ala. Ya, itu aja, bukan sekedar tahu aja, tapi di situ banyak kemudahan-kemudahan. Tapi bukan mudahin, bukan digampang-gampangin. Ya, nanti inti tahu tuh bagaimana yassir wala tu'assir, memudahkan, tidak mempersulit. Nah, sudah ya. Ini tadi udah, tadi masalah sujud sahwi tadi itu duduknya, jadi jangan begitu. Kemudian yusannu maddut takbir min ibtida'i raf'ihi minas sujud ilal qiyam. Disunahkan memanjangkan takbir. Ini kan takbir yang paling panjang nih, yang lain cepat. Allahu Akbar. Allah, ya kan? Allahu Akbar, cepat. Yang lama takbir itu di mana? Maddut takbir, yang panjang itu takbir min ibtida'i, dari mulai raf'ihi minas sujud, ketika dia bangun dari sujud ilal qiyam, sampai dia berdiri. Itu sunahnya begitu, sampai kelar. Allahu Akbar, ruku. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Naik lagi nih. Allah, duduk dulu kan sebentar. Allahu Akbar. Nah, itu. Jangan cepat. Ya, dipanjangin, cuma ada syaratnya di sini. Bisyartin, dengan syarat an la yutawwilahu ziyadatan ala sab'i alafat, yaitu disyaratkan tidak memanjangkannya melebihi dari 7 alif. Ya, kalau kita belajar ilmu tajwid ada namanya 7 alif ya. Ya, jadi 7 alif tuh begitu ya, harokah gitu, 7 ini. Kalau hitungan cepatnya 14 tuh, 1 2 3 4 5, jadi 1 2 3 4 5 6 7 8, jadi 7 4 pada 1 2 3 4 5 6 7 8. Sama azan begitu juga, udah diajarin, jangan panjang banget ya. Kalau kita lihat di Mekah, di Madinah, atau orang yang mengerti masalah azan, nggak panjang-panjang. Ya kan ada Muhammadur Rasulullah hilang itu semuanya ya. Hanya juga capek kita, hanya nggak hilang, nggak ada. Misalnya Muhammadur Rasulullah, itu aja inti. Makanya orang jangan azan juga mesti ngerti sebenarnya, jangan siapa aja main ambil mic azan. Ya, suara cakepnya suara belakangannya, sebab itu versinya banyak. Ada orang demen yang suaranya serak-serak basah, ada yang demen serak-serak becek, ada yang demen serak-serak kering. Suara ya, makanya genre lagu beda-beda suaranya. Nggak mesti harus kayak merdu begini, enggak, ada gitorolis dulu marhum, ada suara Kiwan Pales, ada suara ini, ngetop semua. Yang perlu benernya gitu, azan benernya, jadi imam bener bacaannya, bukan dari suara merdu hancur gitu. Merdu itu kan bukan gimana ya, nggak bisa, persepsi orang nih kuping beda-beda. Nggak ada yang nggak demen suara tuh terlalu begitu, enggak, tapi suara yang ada rada-rada serak-serak becek gitu. Ya bener gak? Ya intinya beda-beda, nggak sama semua musik genre yang inti demen. Ya, bukan karena musiknya, tapi karena vokalnya beda-beda, nggak jadi masalah. Ya, itu jangan bilang, keren vokalnya, belum tentu dia belum tentu demen. Ya, ada emang demen reggae, siapa dulu reggae? Bob Marley ya, ada lagi yang meninggal, Basurit, ada yang demennya kan, kalau begitu nggak bisa ya, begitu. Ya makanya orang lagi vokal, lagi baca, jangan itu suaranya jelek banget, jangan. Lu kata jelek, mungkin orang lain kata cakep ya, karena demen kupingnya. Yang penting bener baca
Ya, makhrajnya benar, itu yang penting, makhrajul huruf yang dibilang tuh makhrajul huruf. Ya. Baik. Nah, itu perlunya harus belajar gitu, jangan salah. Jadi tidak melebihi takbirnya ini melebihi 7 alif ya gitu. Kalau melebihi akhirnya nggak dianggap takbir, walaupun nggak batal, tapi ya nggak ada pahalanya sama sekali. Dilarang itu anha takbir, ya paling dilarang tuh takbir. Allahu Akbar, apalagi barnya panjang lagi. Apalagi barnya panjang ya gitu. Allah itu nggak panjang-panjang. Ya, makanya kita bismillah, nggak baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya tahu lagi nih baca Yasin ya. Nah, tulisan nih ya, ini sin. Iya begini kan? Ini begitu. Ini dua doang. Kalau ini tuh 6 apa ya? 7 5 7 boleh ya, boleh 5. Jadi bukan Yasin. Sebenarnya Yasin. Yasin. Bukan Yasin. Nah, gitu tuh tadi begitu. Salah, hancur. Ya, kalau ada yang begitu dicolek, salah bang. Harus tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Jangan Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'an. Salah itu. Ya, kalau tulisannya yang dilihat. Ya, kecuali ininya ya yang panjang begini. Nah, ini karena dibiasakan ya tanpa bertanya sama ulama atau belajar ilmu tajwid. Baik, yusannu tasyahudul awal, disunahkan mata kema fitasyana. Sekarang nih, yang ke-27. Yang ke-27 yusannu tasyahudul awal, yang disunahkan dalam tasyahud awal yaitu sama seperti tasyahud akhir bacaannya. Ini sunnah. Andai kata inti lupa, inti udah naik, sudah tadi apa? Sujud sahwi, nggak usah balik lagi. Nah, bacaannya sama seperti tasyahud akhir. Tambahannya apa? Yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, kan gitu tuh ya, Hamidum Majid. Itu bedanya di tasyahud akhir dan tasyahud awal. Nah, di sini yang kita nggak baca di tasyahud awal kan cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, segitu doang kan? Ya, udah naikin kita. Nah, di sini ada perbedaan khilaf masalah di al. Fa fiha khilafun, di sini ada khilaf. Ukhtirul gaulu, dan dipilih perkataan bisunaniha dengan sunnahnya ini, bisunatiha lisihatil hadis ya, di dalam hadis yang sahih ini ya, makanya ulama menambahkan yaitu alnya ini wujudut ta'wil lau asnabihal fagolu ya, tapi tidak menjadi panjang karena ini tasyahud awal, jadi nggak boleh panjang-panjang. Ya, tapi ini dipakai sama ulama karena ada hadis sahihnya. Apa yang dibaca? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alih. Itu. Jadi kalau tasyahud awal, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi atau wa alih. Ya, kalau dimatiin wa alihi gitu dah kalau inti nggak matiin. Tapi kalau inti matikan belakangnya wa alih. Naik dah gitu. Nah, dapat deh inti. Ya, biasanya cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, boleh nggak apa-apa. Nah, ini untuk mengambil yang lebih indah lagi, ulama mengajarkan membawa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alih. Nah, baik. Kecuali di tawaruk. Kalau tawaruk ya kita baca ya. Yang kalau ini jangan pakai doa-doa, nggak ada sunahnya, nggak boleh, karena ini tasawuf awal ini mabniun ala takhfif, karena sangat ringan, nggak panjang-panjang. Kemudian ke-28, al-i'timad biyadaihi alal ardi indal qiyam min sujudin au tasyahudin au istirahah, yaitu i'timad, berpegang, bersandaran, biyadihi, dengan dua tangannya, alal ardi, di atas bumi, ketika bangun dari sujud, ketika tasyahud, bangun dari tasyahud, ketika bangun dari duduk istirahat. Ya, jangan kayak orang gitu, maksudnya bangun dari sujud nih ya, kita berpegangan sama tangan kita. Ketika apalagi ketika tasyahud
ya, ketika atau tasyahud, mau bangun dari tasyahud, ini kan kita tasyahud, ya, kan ada yang bangun dari sujud atau duduk di istirahat. Baik ada orang pakai istirahat, ada nggak pakai istirahat langsung bangun, tetap berpegangan sama tangannya. Atau yang tasyahud, ya, setelah itu jangan begini, begitu, ya, atau pakai kakinya, tapi berpeganganlah pakai bantu dengan tangan, paham ya? Ada kan orang langsung, mentang-mentang masih muda, langsung begini. Bisa, ini bisa sekarang masih tuh. Kan masih belajar silat jadi tak bisa. Ya, gitu. Cuma jangan boleh tapi lebih sunnahnya kita berpegang dengan tangan tuh, begini. Gitu. Kenapa? Nah, apalagi ente udah tua, jangan deh ringsek entar dengkul ente. Walaupun masih muda kuat, tetap kalau inti mau latihan lagi senam, kaki inti naik ke sit up, nggak jadi masalah ibaratnya. Tapi kalau lagi sholat, jangan ikutin sunnah, ya, berpegang dengan apa sandaran tangan inti. Apa? Li'annahu tu a'wanu lil qiyam, untuk menolong itu memudahkan untuk bangun. Wa asbaha bitawadu, untuk menyerupai ketawaduan. Tuh, jadi bukan kayak orang ini langsung apa? Begitu, tapi ketawaduan. Paham nggak? Ketawaduan inti bangun begitu tuh pakai tangan. Nah, kenapa? Ketawaduan ini ma'a subuti fi'lihi annahu sallallahu alaihi wasallam, bersamaan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi kan orangnya paling kuat. Ya, para nabi itu dikasih kekuatan melebihi dari laki-laki 40 orang, ya. Waktu lagi perang Hondak, lagi gali, ada batu, ya. Yang sahabat mau mecahin nggak bisa-bisa, Nabi doang pecahin. Dos, pecah, ya. Kekuatannya melebihi dari 40 laki-laki. Para nabi semuanya tuh, ya. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak begitu tetap. Kenapa? Ketawaduan, ya. Jadi tangan inti bantu untuk bangun. Kemudian ke-29, tasbih minar rujul wa tasfik minal mar'ah idza nabahuma syai'. Nah, ini untuk menegur, ya, kalau ada salah seseorang imam, maka disunahkan buat sang makmum ini nanti lebih luasnya di masalah dibahas di masalah sholat berjamaah. Ini disunahkan bagi laki-laki untuk tasbih, yaitu membaca subhanallah apabila imam ada baca salah. Tapi ingat, kalau Fatihah boleh ente tegur, nggak apa-apa. Tapi niatnya bukan niat menegur. Kalau niat menegur, ente udah keluar dari jalur sholat. Tapi niat tasbih, niat berzikir kepada Allah. Ya, nggak usah nawaitu zikir, nggak. Ente niat mengagungkan Allah. Jadi subhanallah. Jangan langsung, ya. Kalau langsung, ente kayak bener orang bener aja negur orang. Tapi ente ada salah, ente niat bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah, subhanallah, gitu. Tapi kalau bacaan yang sunnah, nanti lebih luasnya di dalam yang masalah sholat berjamaah. Ya, di sini dikasih tahunya segini doang. Contoh misalnya dibaca Al-Quran, yang sunnah, baca surah. Nah, dia lagi baca surah, diamin aja dulu. Ya, apalagi dia lagi diamin aja, ini main-main gituin aja. Ya, main tegur aja, biarin aja dulu, dimuter-muter. Ya, ntar kalau dia udah capek juga dia udah ikutin dia. Nah, kalau subhanallah, jangan Allahu Akbar, jangan takbir, Allahu Akbar. Bukan tasbih, subhanallah, gitu. Kemudian tasfik minal mar'ah. Tasfik ini nepuk tangan, tapi tepuk tangan nggak begini, ya. Tepuk tangan begini makruh nih, ya. Tapi tepuk tangannya begini, tuh, ya. Makanya kalau usahakan kalau di majelis atau apa, ya, ayo tepuk tangan, bukan tepuk tangan, nggak ada tepuk tangan. Ya, kalau orang-orang sufi nggak tepuk tangan. Ya, kalau ceramah-ceramah tepuk tangan girang banget. Karena kalau ditepuk tangan yang gue tukang parkir. Ya, lu kayak enggak, bukan tukang parkir, lu kata gue burung darah. Ya, kalau gitu kan burung darah tepokin. Ya, jangan kalau tepok perempuan begini nepoknya tuh. Jadi kalau ada salah perempuan nepoknya begini. Tuh, begitu ya. Itu makanya makmum belajar, imam juga belajar. Jangan ntar siapa tuh? Mesti dipahamkan.
Iya, sama lagi sholat mengikut di belakang jangan pakai nyolek. Ya, yang ngerti nggak nyolek, yang di begini juga jangan pakai andai kata yang nggak tahu nyolek, wah ntar sholat berjamaah nih. Lucu, makanya mesti kudu belajar. Ya, gitu. Ntar gimana kan sholat sunnah, ntar sah ente ya, tenang aja, ntar tahu ilmunya enak. Ya. Baik, ya. Jadi menegurnya buat laki-laki tasbih, buat perempuan tasfik. Ya. Kemudian, nah ini penting buat kita nih, ilmu buat kita. Yang kedua, yang ke-30, al-khusyuk fi kulli sholah. Nah, ini kan kita nggak bisa khusyuk nih. Ya, ntar dikasih trik-triknya, lihat dimudahkan. Khusyuk fi kulli sholah, yaitu khusyuk di dalam sholat. Ada di sini dari awal sampai akhir khusyuk dalam sholat, ada nggak? Ya, nggak ada, sama mana dong. Ya, gitu. Apa sih khusyuk di dalam sholat? Minimal dulu ini, sukunul a'do, ya, tenang inti punya anggota badan. Tuh, itu dulu tuh, tenang, anggota badan, jangan banyak bergerak-gerak. Emang apalagi setannya banyak, nggak gatel kalau lagi sholat, gatel, ya, bener gak? Iya, kuping gatel, mata gatel, hidung gatel. Ya, jangan. Ada yang parah lagi pakai main HP. Jangan sholat. Yang suka bid'ahin orang gitu, ya, itu bid'ah banget itu, bid'ah mungkarat sholat. Iya, bener ya. Anda lihat videonya, lihat suka nyalin orang, tapi Allah kasih perlihat perbuatan. Gampang, udah begitu aja yang lihat orang. Nggak usah kita maki orang lagi, orang jahat, nggak usah. Kalau inti belajar ilmu, inti bisa lihat. Sama yang lain-lain. Yang benci Ba'alawi, Ba'alawi kan ada bangsa Al-Habsyi. Ba'alawi itu Al-Had, Al-Habsyi, Al-Abtos, itu yang inti kenal 90% di Indonesia dari Bang Marganya itu Ba'alawi. Tidak ditiadakan, tapi dibaca Maulid Habsyi. Maulid Habsyi maulid siapa? Ba'alawi. Habib Muhammad bin Husain, Habib Ali bin Muhammad bin Husain, ini kan kelihatan. Ya, pakaian yang dipakai mau ikutin pakaian Ba'alawi. Ya, walhasil. Jadi begitulah. Jadi kembali lagi itu mungkar, ya sukun la'do, ya, jangan peduliin, makanya handphone apa semua tinggalin kalau bisa. Aneh nih kalau lagi sholat, ya, wala ada duit, wala ada apa, ya, gitu. Apalagi duitnya udah lecok lagi, udah 1000 orang yang pegang tangan tuh, ya, entah yang kencingnya diri, yang nggak cebok, tuh guruannya apik banget sampai jadi yang diikutin. Ya, kalau buat duit Anda taruh aja dulu di bawah, buat tanggokan. Ya, jangan inti nggak bawa duit, akhirnya tanggokan di masjid lewat, inti belaga, nggak megang duit, jangan. Ya, gitu. Cari duit yang cakepan. Yang cakep, baru inti kantongin ya, atau aman itu. Ya, tapi duit nyari buat tanggokan yang jelek, baik di masjid di mana dicari ya, yang jelek jangan, itu kan yang jelek tuh sendiri kan. Ya, udah jelek, kuman, udah puluhan ribu orang yang megang tangannya. Tapi kalau yang cakep kan mungkin baru satu, apalagi baru keluar dari bank, ya taruh buat ini lebih aman. Ini soal itu nggak dilihat nggak jadi masalah sih, tapi ini keapikan seorang ulama sampai begitunya. Nah, jadi pertama apa? Sukunul aqdo, biar tenang, diam kita punya anggota badan, jangan banyak bergerak-gerak. Bersamaan, jangan diam bengong. Bisa jadi kan diam bengong, benar gak? Ya ada diam bengong, tapi bukan itu yang dibilang sukun aqdo. Ma'a, bersamaan, bersama huduril qalbi, yaitu hadir hatinya hadir, ya, watadabburil qiraah, dan juga tadabbur di dalam qiraah. Dia bisa membaca yang baik, tadabbur, kemudian mengerti makna-maknanya. Nah, ini kita belajar minimal inti apalin tuh arti-artinya yang wajib dulu di dalam sholat. Ya, yang wajib dalam sholat. Seperti apa? Seperti baca Al-Fatihah. Kemudian membaca apa lagi? Tasyahud. Itu dulu, Al-Fatihah dulu deh. Ya, Al-Fatihah inti Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Nanti insya Allah ya, nggak di sini Anda bahas, mungkin di bulanan. Anda pernah buka dulu. Ya, tafsir Al-Fatihah, bukan ahli tafsir, bukan baca kitab tafsir seperti tafsir Jalalain. Udah, itu ketika kita baca Fatihah tuh Allah jawab tuh bacaan kita. Nanti kita akan lihat jawabannya Allah apa tuh. Karena kita memuji Allah Ta'ala. Itu Al-Fatihah tuh isinya pujian. Ya, yang semuanya kandungan dalam Al-Quran ada di surah Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Bahkan kata Nabi katakan Al-Fatihah sebagaimana orang yang baca Al-Fatihah. Niat inti mau apa? Makanya ulama ikutin apa yang Nabi katakan, maka selalu siril Fatihah. Ya, luar biasa tuh Al-Fatihah. Nah, itu yang inti usahakan untuk bisa mengerti itu artinya. Artinya dulu dah. Ya, maknanya dulu. Kemudian bacaannya biar benar. Sebab kalau yang Al-Fatihah tasyahud inti salah baca, maka batal inti punya sholat. Ya, artinya apa? Karena itu hukumnya rukun. Nah, kemudian kalau nggak bisa juga fayam bagi takalluful hudur. Maka soyaknya paksakan untuk hadir. Hadirin, intinya lagi apa? Lagi sholat. Ini berhadapan sama Allah. Ya, orang-orang yang Masya Allah tuh sampai gemeteran. Ada yang lagi sholat sampai pingsan. Karena yang dihadapi Allah, Maliki Yaumiddin. Sang hakim yang ciptakan kita, sang penguasa. Bagaimana orang kalau ketemu orang hebat aja, manusia nih, gimana? Bisa gak inti bergerak-gerak? Maaf nih, kalau ketemu temen kan itu bisa ngobrol ya, di warung kopi, di apalagi di pendopo, sambil lu gimana aja lo? Oh iya, gue begini kan begitu-gitu ya, ame temen. Tapi kira-kira kalau ame presiden, bisa gak inti begitu-begitu? Oh iya Pak, gimana Pak? Oh iya udah nggak bisa inti. Ya Pak, khusyuk banget inti, khusyuk banget. Boleh gak? Boleh nggak apa-apa, itu adab. Bukan bermuka-muka, bukan, itu adab kita sama orang tua, sama guru, sama orang pejabat yang bukan karena kekayaan, tapi kita karena penghormatan, apalagi sama orang yang kita segani. Itu khusyuk inti kita. Bagaimana dengan Tuhan kita? Nah, jadikan itu pelan-pelan untuk kita bisa khusyuk kepada Allah yang menciptakan kita, yang kita penuh dosa, mau mengharapkan ampunan Allah di dalam kita sholat, melaksanakan kewajiban. Itu kata Imam Ghazali, paksakan. Belum bisa juga. Nah, bagaimana? Ya, bagaimana kalau kita nggak bisa hadir juga? Fayakunul hudur fi kulli shalah. Maka jadikan hudur ini dalam sholat. Fa illam yastati, kalau memang nggak mampu juga, fa fi salasati mawadi. Nah, ini catat nih. Ada 3 tempat ya yang mestinya kita hadir dari awal. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Jangan merem itu makruh, kecuali di depan inti ada yang mengganggu, baru inti merem. Wah, ada anak kecil lagi, ada yang, apalagi yang haram, wajib hukumnya tertutup. Seperti inti lagi sembahyang lihat paha perempuan atau sesuatu, ya apa aja yang bentuknya haram, inti kan udah tahu mana yang haram, maka wajib inti merem. Tapi kalau ada yang mengganggu konsentrasi sholat, maka inti sunnah boleh untuk ini. Tapi kalau nggak ada apa-apa, makruh kita merem. Malah kalau merem bukan jadi khusyuk kita, kemana-mana hayalannya. Itu bener, makanya kita kan kalau di sholat atau merem nggak sadar atau kayak orang ngantuk, bener gak Wi? Ya, iya tahu bener, gue ngaji aja ngantuk. Ya, akhirnya ngantuk, apalagi subuh deh. Coba di subuh tidur, atau udah walad dolin amin, atau menghayal kemana-mana. Ini seger menghayal, makanya melek, liatin ke tempat sujud. Makanya usahakan tempat sujud kita tuh warna yang sunnah hijau udah. Ya, jangan ada corak-coraknya. Karena corak-corak itu akhirnya menghayalnya kemana-mana lagi. Ya, makanya salah satu makruhat, ya makruhat apa namanya, bid'ah makruhah, bid'ah yang makruh. Kan ada bid'ah sunnah, ada bid'ah wajibah. Bid'ah wajibah, bid'ah permasalahannya yang tahu, bid'ah ini sesuatu yang nggak ada di zaman Nabi. Nggak semuanya bid'ah itu jelek, bid'ah itu sesuatu nggak ada di zaman Nabi. Ya, tidak semuanya bid'ah itu sesat. Ya, yang maksud sesat itu yang tidak mengikuti apa yang ada petunjuknya dari Allah dan Nabi Muhammad SAW. Ada petunjuk dari Nabi seperti pembukaan Al-Quran, tapi ada gak di zaman Nabi? Enggak, ada di zaman sahabat. Wajib kita tuh mengikuti Al-Quran. Pengumpulannya menjadi kitab Al-Quran. Kemudian madrasah, ada gak di zaman Nabi? Gak ada. Orang bikin madrasah, bikin apalagi college, ma'had, pesantren. Ada di zaman Nabi? Gak ada. Kemudian ilmu nahu, ya, ilmu balaghah, nggak bagus itu. Boleh gak? Boleh kalau nggak ada di zaman Nabi itu. Apa? Nggak boleh, wah repot kita. Nggak belajar kedokteran, nggak belajar ini, nggak ada. Ya pertanian, apalagi tukang gorengan, kesian.
Nah, zaman Nabi tukang gorengan, tukang dodol, nggak ada. Kang mobil. Dan alasannya teknologi. Ya, teknologi kan semuanya kembalinya buat ibadah. Kalau jadi ibadah, jadi pahala. Kita pakai jam teknologi ya buat ibadah, buat bangunin kita beker dan sebagainya. Ya, baik. Lebih mengkarut lagi di sana, di Mekah, di Madinah, hotel-hotel yang berdiri. Nah, ada zaman Nabi, ya kan? Nah, jadi kalau tujuannya jadi semangat dalam ibadah, membantu dalam ibadah, itu baik. Nah, ada bid'ah yang munkarot, yang bukan munkarot, artinya makruh. Apa tuh? Itu kaligrafi yang ada di masjid-masjid dan di musola. Kalau kita ngomong habis kita diperamiin. Kalau kita tuh kenapa? Karena ketika kita sholat itu mengganggu kehusuan kita sholat. Ya kita sholatnya. Untungnya di atas kita makanya sholat jangan lihat atas ke bawah. Kalau hampir kelihatan kita lagi baca, akhirnya kita lagi baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Iya, benar gak? Benar gak? Ini lagi sholat suka baca gak? Sama mana? Makanya udah ke sono deh. Kalau kita kesini-sini bodol itu. Tuh tulisan ayat nggak apa-apa kita baca, cuma kan bahaya kalau keluar aja lisan kita batal sholat kita keluar. Ya, kita lagi baca Fatihah acak-acak itu bisa. Nah, paling gagak kita baca karena melihat itu jadi konsentrasi akhirnya menghilangkan khusyuk. Ini kita lagi di bab khusyuk nih ya, bukan sok-sok mau jadi orang bener, enggak, kan kita lagi belajar. Maka pandanglah ke bawah tempat sujud. Nah, tempat sujud kita kalau bisa yang enggak ada corak-coraknya gitu. Kalau Anda katain corak-coraknya ya konsentrasi. Ya, dulu Anda ada kayak lembaran gitu, kayak sorban hijau, kayak selampe tahu ya, sapu tangan yang agak lebar. Kalau bisa Anda punya itu warna putih, terserah mau warna hijau, itu kan sunnah Nabi. Nah, sejadah inti kan rata-rata bercorak. Taruh aja di depan ini ditutup gitu. Ya, tempat kita bisa memandang. Lebih aman Anda lihat ya, gitu. Boleh putih ente liatin sambil ente lihat itu kali ntar inti kan bakal mati tuh dikait kafan putih ya sudah ya gitu bakal mati gitu. Nah ya Allah lihat kita begitu, jadi badan kita khusyuk, hati kita khusyuk, nggak perlu muhasad dan tidak sebagainya. Kalau memang nggak bisa juga, emang kita nggak mampu Allah ya, makanya jangan pakai banding-bandingin ibadah ya. Gue udah sholat gue nenek wah jangan ya. Allah mau terima nggak terima, Allah nggak jadi rugi dan Allah nggak butuh sama ibadah kita. Ya, kita hanya bisa karena rahmat Allah, makanya belajar terus untuk mencari rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan belakon-lakon, belum lagi nikmat Allah banyak, udah nggak bakal bisa membandingkan dengan ibadah kita jauh. Nah, kita berusaha untuk khusyuk. Nah, kalau nggak bisa juga khusyuk, maka ambillah di dalam 3 tempat ini. Kama qala ba'dhum, sebagai ulama-ulama mengatakan, yang pertama, inda gauli wajjahtu wajhi. Ya, yang pertama yaitu ketika kita menghusyuk ya. Ketika menghusyuk yang pertama wajjahtu wajhi. Aku hadapkan wajahku. Ya, kan tadi wajhiyalilladzi karena ada huruf lam nanti ya. Wajjahtu wajhi. Ini di mana nih? Waktu kita yang baca yang sunnah iftitah. Ya, kalau kita nggak baca iftitah, yang kedua yaitu inda gauli iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, nanti baru cepat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, imam begitu berantakan, batal itu sholatnya. Nggak ada tasydidnya, nggak ada panjangnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini ya, surah Fatihah ayat kelima. Kepadamulah aku menyembah dan kepadamu aku minta tolong. Nanti kalau ilmu bahasa Arabnya, belajar sasa Arab ya, mestinya ini dulu kan, na'budu iyyaka, aku menyembah kepadamu, aku minta tolong kepadamu, tapi pakai kepadamu
tulus, taksis banget. Artinya apa? Nggak ada yang kita minta, melainkan hanya Allah. Aku meminta kepadamu. Itu nanti kepadamu boleh bisa yang lain. Ya, nggak terlalu kuat, tapi hanya kepadamu. Paham nggak? Hanya kepadamu yang aku cinta. Beda aku cinta kepadamu. Beda hanya kepadamu aku cinta. Begitulah. Iyyaka na'budu wa iyyak, hanya kepadamu. Ini dulu, na'budu dulu, baru nasta'in. Na'budu kagak, nasta'in mulu. Tak tolong, na'budunya enggak. Paham ya? Minta tolong mulu, minta tolong ya Allah. Ibadah kagak, mau ditolong. Kalau andai kata Allah tolong, hati-hati istidrot. Tahu istidrot? Ya Allah ulur, bangga deh. Apa lu sholat, lu rajin ngaji sebagaimana. Lihat nggak ada hasilnya lu. Gue lihat mungkin miskin, nih gue nggak sholat, nggak ngaji, tapi kehidupan gue mungkin kaya. Ah itu tuh. Ya, padahal istidrot yang nanti Allah akan minta pertanggungan jawabnya. Makanya orang-orang maaf ya, orang di luar Islam, dia bersedekah, dia berbuat baik, apapun Allah kasih rezekinya banyak. Dia ingkar sama Allah, dia nggak sholat, bahkan Allah dilecehkan dengan katakan 2, 3, bahkan ada yang berani mengata-ngatain Allah, ya, menghina Nabi Muhammad. Kehidupan dunianya banyak. Tuh lihat, disitulah rahmannya Allah Subhanahu Rahim, khusus buat orang-orang nanti di surganya Allah Ta'ala. Makanya nanti di yaumil kiamah mereka nggak bisa menuntut Allah, karena Allah udah bagi, udah kasih. Nah ini masuk surga nggak bisa. Kuncinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Hati-hati dengan paham liberal, pakai pakaian Islam. Ya, kalau dia berbuat baik, apapun agamanya pasti masuk surga. Ada bahasa begitu kan? Hati-hati. Enggak, kalau berbuat baik, Allah baik, dikasih semuanya urusan dunia. Jadi nggak pandang bulu. Jadi inti jangan tergoda dengan orang-orang nggak ibadah, kemudian hidupnya makmur. Kok gua enggak? Hati-hati. Kadang orang yang Allah cintai penuh dengan ujian. Mau dilihat sampai mana dia punya kemampuan, dia punya cintanya kepada aku. Karena kan Allah cinta begitu. Sampai ada teriak-teriaknya kalau sama cewek, ya, lautan api akan kuseberangi. Saking apanya? Cinta kan kalau lautan api pasti nanti penuh dengan sengsara, bakarlah dan sebagainya. Enggak, kenapa enggak mau Allah? Nah, berarti kalau mau kemudian mau cinta sama Allah, maka kata Allah patut aku uji. Itu dalam Al-Quran ada. Inti siapa sih? Kita siapa sih? Para nabi bagaimana? Ada yang diuji istrinya durhaka, ada yang diuji dengan kaumnya. Wah, luar biasa. Ada yang sampai terbunuh. Nabi Allah Zakaria, termasuk anaknya Nabi Allah Yahya. Dua-duanya anak bapak, ya, mati, ya, dibunuh. Belum lagi nabi-nabi yang lain. Itu Nabi kalau ceritakan sama sahabat-sahabat, maka sahabat tegar, nggak takut untuk menemui kematian. Kenapa? Karena dapat cerita dari Nabi. Karena Nabi kan bukan 25 doang. Ya, 250.000, banyak sekali, 120.000. Bahkan itu yang perkataan yang lemah, gila katanya. Tapi kalau yang yang sohehnya, yang muktamadnya, nggak ada mengetahui jumlah para nabi kecuali Allah, saking banyak jumlah para nabi. Ingat ya, kalau dibilang nabi itu hanya dakwah untuk dirinya. Tapi kalau rasul untuk umat. Makanya seorang rasul udah pasti nabi. Kalau nabi belum tentu rasul. Jadi Anda bilang nabi, bisa ada dia benar rasul, bisa juga nabi. Kalau Anda bilang rasul nggak jadi nabi, nggak belum tentu nabi ya. Kalau rasul udah pasti nabi belum tentu rasul. Makanya Anda bilang nabi, karena nabi ini jumlahnya tidak terbatas. Ada yang dibunuh, ribuan nabi pada saat itu dibunuh. Ada yang diseret, ada yang dicincang, ada yang di ini, itu Nabi kabarkan. Ya, itu dakwah begitu. Ulama Imam Muhammad bin Hambal di penjara, mati di penjara, dicambuk dan sebagainya. Ya. Jadi ya, Imam Syafi'i. Jadi dakwah begitu. Ya, itu di zaman keemasan Islam. Ya, adanya di zaman mana? Pada saat itu baru 100 tahun di zaman keemasan Islam. Bisa terjadi. Para sahabat Sayyidina Umar lagi takbir Allahu Akbar, ya, dibunuh dari belakang sholat. Nah, ini kan ada film itu. Apalagi kita yang bayar. Jadi kalau diuji pantas ya? Pantas, jangan pakai ngeluh. Terus ibadah. Ya, sebab nanti biasanya udah ngaji, tentu berhenti kerja. Udah ngaji, kok gue enak rukun jadi berantem sama bini. Apa aja bisa jadi ujiannya. Kalau enggak ada. Terus ibadah, jangan goyang. Jangan mendingan gue balik lagi ke asa. Kayaknya dulu gue hidup dengan korupsi, dengan culas, dengan apa, enak-enak aja hidup gue. Hati-hati.
Ya, justru istidrot itu terjadi buat orang-orang yang lupa. Ya kembali lagi, makanya beresin ini dulu ya. Itu kadang-kadang udah nilai dulu begini sih, gue perasaan udah bener gak ibadah kita? Nah itu ya, jangan udah merasa baik tapi kena cobaan, bukan dia introspeksi di selama ini bener gak ibadah gue? Nah ini yang kita lagi benerin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang terakhir, inda gauli assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Yang ketiga, assalamu alayka. Udah segitu aja dah. Ya. Assalamu alayka. Kayak itu sama orang kan, kalau kita mau bertamu sama orang, inti pakai apa? Salam. Lagi jalan ketemu orang, salam. Kalau inti lagi jalan nih, atau assalamualaikum, tapi nggak ada orang. Orang lihat inti kata apa? Paham nggak nih? Inti jalan, nggak ada orang, tapi inti assalamualaikum, gitu. Orang kata kan gila, sebab nggak ada yang. Ini kan alaika tuh khitab. Apa ya kalau bahasa Indonesianya? Inti kan belajar nggak bahasa Indonesia? Hah? Interaksi. Enggak, orang satu, orang kedua. Ya ada yang dialog gitu. Ya, ada dialog. Bukan orang ketiga. Kalau orang ketiga dia, iya, nya. Assalamu alaihi. Nggak jadi masalah tuh. Rasulnya di sono orangnya. Salam atasnya, salam alaihi. Misalnya itu suka gitu kan. Beb dikirim salam, ya, salam alaihi gitu. Salam lagi atas, jangan asal malaika, berarti mente. Gitu. Alaikum. Kenapa kita pakai alaikum? Kalau alaikum tuh kita salamnya juga kepada malaikat sama orang arwah soleh. Makanya ketika kita masuk assalamualaikum, karena bukan hanya orang yang di depan kita, ada malaikatnya. Tapi kalau alaikat tahsis kepada siapa? Khusus kepada baginda Nabi Muhammad. Sampai ada kalimat nidahnya ayyuha, wahai. Taksis lagi di situ khusus. Kalau assalamu alayka, wah nih Habib yang mana nih ya? Engkau kan nih, engkau. Kalau assalamualaikum berarti semua. Kalau anda bilang assalamu alayka, anda kan bisa milih. Mana dia orangnya nih. Tapi kalau assalamu alayka ayuhan nurul, wah nurul, alaiki itu perempuan, ya gitu ibaratnya, paham ya? Ayuha wahai, berarti ada enggak assalamu alayka wahai Sigit, ya berarti dia, bukan inti. Inti paham nggak tuh ketika inti assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, berarti inti beri salam kepada Rasul. Mati apa hidup tuh Rasulullah? Ada nggak di depan inti? Ada. Cuma kita nggak dikasih lihat. Makanya ada orang yang masya Allah, Syekh Ali Ghazam, ya ini riwayat yang ada di kitab. Ya, Balawi ini ya. Ya, itu assalamu alayka ayyuhan nabi, dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saksi siapa? Para jamaahnya. Makanya beliau kalau sholat jamaah ribuan orang, saking mau mendengar suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kitab Syarah Iniyah ada itu. Ya, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Mungkin kita belum tembus. Ya, kenapa? Emang kita nggak khusyuk. Makanya sampai ulama lu khusyuk indah di sini. Ya, nyambut nih kecintaan Allah Ta'ala, ketarik kita untuk Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kan akan mencintai orang yang cinta kepada orang yang kita cintai. Paham gak nih ngomongan anda tadi? Kepanjangan nih, gak paham. Lo cinta gak sama bini lo? Cinta. Kalau bini lo dihargain orang, dicintai, maksudnya bukan cinta syahwat, bukan cinta selingkuh, bukan. Cintanya itu menghargai, menghormati. Inti sayang nggak sama orang tersebut? Sayang. Kenapa? Ya kayak untuk kadang-kadang, gua kalau diapa-apain gua nggak jadi masalah. Tapi kalau bini gua, lu berhadapan sama gua, saking sayang sama bini, kan begitu, benar gak? Iya. Nah begitu juga Allah Taala. Ya, begitu juga. Makanya mereka tuh nariknya kepada Rasulullah SAW agar dicintai sama Rasulullah. Sebab kalau dicintai Rasulullah, udah pasti Allah akan cinta. Ini khusyuk kita udah kagak bisa, paling kagak assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wajjahtu wajhiya kepada Allah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga assalamu alayka. Masih bisa kan ketiga ini nih? Biasanya lupa lagi nih. Ya lewat udah. Ya lewat. Kalau ini kedua
Ya, nah ini kan wajibnya. Kalau iya karena budu wa iya karena stain inti lewat, aneh kadang-kadang aneh ulang. Tapi kalau sholat jamaah enggak, ya jadi imam aneh enggak ulang, ntar bingung lagi makmum. Ya kalau lagi sholat sendiri gitu, udah ihdinas siratal mustaqim, ulangi iya karena budu wa iya karena stain. Ya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Khusuin inti ada nabi di depan inti gitu. Ya, itu salam sama nabi. Faidah qala Imam Ghazali rahimahullah taala al-muhafadzatu ala sholah takunu bisalasat asya. Ya, lanjutin deh nih, karena nanti masuk yang 31 insya Allah minggu yang akan datang, karena persoalannya udah lain. Ini masih menyangkut masalah sholat sedikit. Ya, ini Imam Ghazali nih nambahin lagi. Ya, agar terpelihara muhafadzah, agar terpelihara, terjaga ala sholah di atas sholat takunu bisalasat asya. Ada tiga perkara, ada tiga sebab yang menjaga daripada khusyuknya sholat. Ini di luar yang tadi kan kita baca apa? Di dalam sholat agar sholat kita khusyuk. Sekarang di luar sholat nih, agar nanti ketika sholat kita bisa khusyuk seperti ini. Paham nggak? Tadi yang dibahas ini ketika inti lagi sholat supaya bisa khusyuk. Nah sekarang Imam Ghazali ngasih tip yang mana sebelum inti sholat nih jalanin, insya Allah nanti inti bisa khusyuk. Bukan ini lagi yang tiga, dari awal sampai akhir. Pertama, isbagul wudu, sempurnakan sempurna di dalam berwudu. Tahu sempurna, bukan asal kocak-acik, tahu ilmunya, benar wajibnya, pakai yang sunnah-sunnahnya, pakai adabnya. Adab seperti menghadap kiblat. Ya kalau wudu tuh usahakan bisa menghadap kiblat. Kemudian sunnah-sunnahnya dipakai. Yang kita udah belajar kan wudu. Insya Allah nanti ya, apalagi semakin banyak yang ngaji, kita bisa ulang lagi dari awal lagi. Biar tambah sempurna. Yang belum dapat jadi ingat lagi dapat. Yang udah dapat jadi tambah ingat. Nanti benerin tuh isbagul wudu, doa-doanya dipakai semua. Adab-adabnya dipakai, itu namanya kesempurnaan di dalam wudu. Yang kedua, al-iksar minal adiyah fi sholati kulliha, memperbanyak daripada doa-doa di dalam sholatnya semuanya. Nah itu yang dibilang tuh, nanti ada doa-doa yang dibaca dalam sujud, ada doanya, kemudian dalam tahiyat ada doanya tuh yang kita baca ya. Yang ketiga yaitu takalluful hudur. Yang ketiga yaitu memaksakan untuk hadir, paksakan untuk hadir. Itu paksakan untuk hadir. Sebelumnya itu udah belajar untuk paksakan. Jadi ketika sholat paksakan untuk hadir. Nah, yang pertama ini nih yang bahas tuh ya, termasuk ya yang mulia ya Al Habib Umar bin Hafiz, beliau pernah tuh ya membahas ya, yaitu disempurnakan di dalam masalah wudu. Nah itu yang Anda ajarin ya, ini yang awal tuh inti pakai banget ya. Jadi kalau tanya gimana sih gue kalau sholat, gue juga belum khusyuk, yuk kita belajar sama-sama khusyuk. Pertama sebelum sholat kan kita ngambil wudu, maka wudu kita biar benar, pakai adab-adabnya, pakai sunnah-sunnahnya. Yang wajib udah ketahuan nih. Kemudian apalagi mandi wajib ya, bener mandi wajib kita. Sebab kalau mandi wajib kita nggak bener dengan tata caranya, sama aja kita belum mandi jatuhnya. Sholat gimana? Ya udah nggak bakal tenang karena penuh dengan ya kekotoran gitu. Nah makanya itu dia. Makanya ulama begitu jaga banget di dalam masalah anajis, wudu. Sebab ini rangkaian-rangkaian yang akan memenuhi di dalam sholat. Sholat nggak boleh ada najis, mesti ada wudu. Nah kalau rangkaiannya benar, ya pasti laju. Mobil kita kan suka udah cakep, udah semuanya nih aksesoris, tapi jalan yang ngendek-ngendek, ya, rangkaiannya kadang-kadang koslet. Paham ya? Nah, mari kita berbenah diri untuk bisa lebih khusyuk lagi, ya, benahi wudhu kita sebenar-benarnya, banyak di dalam doa, di dalam sholat, paksakan untuk hadir. Minimal wajjahtu wajhiya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi ingat, jangan ini doang, usahakan dari awal sampai akhir. Belum bisa, tetap ingat di sini, inti ingat. Itu aja. Nanti insya Allah yang ke-31 sunnah di dalam sholat at-tazayyun wa tajammul fiha. Nah nanti ada urutannya, yaitu berhias
berbagus-bagus di dalam berpakaian, di dalam sholat. Bukan sosokan, emang disuruh inti mau ketemu orangnya, mau kemana, mau kondangan, pakai batik langsung. Biasa khasnya kondangan, pakai batik. Belinya udah batik-batik, apa nanti nggak kenal itu, batik Redmi, bisa pakai yang mahal-mahal, oh iya dah, pokoknya yang begitu dah. Yang orang lihat, boleh gak? Oh itu mau ketemu siapa itu? Ini mau ketemu Allah, mau dialog sama Allah. Nanti ada tuh lumsul imamah, memakai imamah, pakai jubah, pakai rida, pakai khotim, ya, pakai cincin, pakai toilasan ini bagi yang pantas, ya, semacam toga enggak? Ya, kayak jubah gitu, model kayak jubahnya ada lagi yang dipakai sama ulama-ulama tuh, ya, lebih tebal lagi. Kemudian tatayub, berwangi gitu, nanti akan kita bahas, ya, masih banyak ini, ya. Kemudian sutroh, ya, sunnah juga itu kita belajar. Tahu sutroh ya, alat penutup, pembatas kalau inti sholat takut orang lalu lalang naruh pembatas tuh, ya. Sekarang masjid-masjid banyak tuh disediain, ya, sutroh, ya, dibawa. Kalau kagak ada ini bisa, ya, tas atau botol aqua tancap di depan gitu. Kalau nggak anak lo lagi tidur, anaknya tidurnya begini, dere, bukan tidur begini, enggak, anak lo lagi begini tidur, lo ambil aja di sutroh. Lagi siapa yang mau lewat, nanti ini pembahasan sutroh, ya. Sutroh tuh yang menghalang supaya orang nggak jadi haram. Tapi nanti ada jaraknya, yang haram itu gimana, yang mencegah, bukan yang jauh gitu. Nanti ada semuanya dengan ilmu. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, jadi untuk sempurnaan wudu selama Anda belum terangin, ya, mungkin panjang, nanti kita akan balik lagi mungkin setahun 2 tahun lagi, ya, karena ini masih panjang. Nah, inti bisa untuk kedepannya inti lihat aja rekaman majlis taklimannya yang live streaming ada tuh di dalam masalah wudu. Apalagi nanti mau puasa nih, sebulan sebelum puasa, bulan puasa nanti, ya, kita akan bahas di dalam masalah puasa agar puasa kita jadi tambah afdol, tambah benar, tambah baik, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena yang menjadi modal kita untuk dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa dibaca, ya, ada hadis-hadisnya, ya, itu selama kita duduk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berdiri. Kemudian di dalam kitab lain lagi, kitab Tanqih, kalau mau duduk baca wassallallahu ala sayyidina, bismillahirrahmanirrahim, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Mau bangun juga begitu. Insyaallah selama di majlis kita duduk, kemudian kita keluar dengan membaca itu, insyaallah nggak kena gosip, nggak kena diceritain orang yang jelek-jelek, ya, walaupun Anda udah sebar sih, ya, tapi nanti Anda bikin lagi yang lebih khusus, ya, kan orang sekarang begitu, ya, kacau, serem, lisannya bisa keluar dari Islam, ya, ngarang hadis keluar dikata ngarang, ya, ada yang begini, biasa manusia, netizen politik aja nggak ngerti, teriak-teriak, nggak jadi masalah kalau soal politik, tapi kalau soal agama, ya, makanya minta inti nggak usah jadi netizen, lihat orang kalau nggak sepaham udah tinggalin, jangan pakai komentar, nggak usah, ya, adu keluar. Kenapa? Bisa jadi dia lebih benar dari kita ini, apalagi kita orang ngomong Quran, ngomong hadis benar, ya, karena nggak sepaham kita kok komen dari mana itu, berarti ini nggak percaya dari hadis Nabi, apalagi bilang ngarang, bisa keluar tuh kalimat-kalimat yang mengeluarkan kita dari Islam, nauzubillah min dzalik. Ya, ini akhir zaman, ya, biasa bocil-bocil, bukan orang gede, bocil-bocil yang kebanyakan main game, nggak boleh nasihatin. Nanti lihat aja coba, nanti misalnya lihat ada orang jawaban begitu, nanti lihat, ya, kita bilangnya bocil, ya, kebanyakan lem. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana